Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Alirsyad, ketemu dengan saya Bella sebagai host kali ini. Dalam rangka memperingati Hari Gizi Nasional yang ke-65, pada kesempatan yang luar biasa ini, kita akan membahas topik yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu tentang pangan lokal. Tentunya dengan narasumber kita, Kak Erda Ahli Gizi. Halo Kak Erda. Halo Kak. Hari ini kita akan menjelajahi berbagai macam pangan lokal yang ada di Indonesia, serta mengupas manfaatnya, mulai dari aspek gizi hingga keunikan budaya yang terkandung di dalamnya. Sebenarnya apa sih Kak Erda definisi dari pangan lokal sendiri yang paling sederhana? Definisi dari pangan lokal itu sebenarnya makanan yang udah sering dimakan di masyarakat setempat. Jadi sering dijumpai oleh masyarakat dan sering dikonsumsi oleh masyarakatnya itu sendiri, gitu aja. Jadi konsumsi sehari-hari kita Iya, yang betul biasanya. sekali. Dan mudah ditemukan di lingkungan sekitar. Gitu. Terus apa pentingnya atau mengapa penting untuk mempertahankan konsumsi panganan lokal di Indonesia ini? Sebenarnya panganan lokal itu nggak kalah beda sih kandungan gizinya sama makanan dari luar. Misalkan ada ikan salmon yang nutrisinya lebih tinggi, tapi di Indonesia juga ada ikan kembung contohnya. Itu juga tinggi kandungan gizinya. Terus selain itu, selain mudah ditemukan, juga masyarakat lebih familiar sama rasanya. Jadi masyarakat lebih cocok dengan lidah pangan lokal dan juga nanti juga lebih mudah, hemat dan juga mudah pengolahannya di lingkungan masyarakat. Jadi kan soalnya kalau makanan lokal lebih bisa mengolah ya masyarakat, lebih mudah, jadi bisa dikonsumsi oleh masyarakat yang luas. Jadi biasanya kalau di Indonesia ini kan mungkin ada lidah-lidah Indonesia ya bahasanya, betul, kayak gitu betul, ya. Ya. Ada biasanya tuh ada lidah luar negeri tuh kayak mungkin rasa dari rasanya dan juga kalau dari Indonesia kan ikan kembung tadi contohnya. Iya. Daripada ikan salmon. Iya, bisa. Terus kalau untuk pentingnya gizi seimbang di Indonesia emas itu apa ya? Oh ya, sebenarnya generasi emas itu terdiri dari anak remaja ataupun mungkin anak-anak buat ke generasi selanjutnya gitu ya. Jadi kita menganjurkan untuk anak-anak atau remaja untuk mengkonsumsi makanan dengan gizi seimbang, di mana dalam penerapan gizi seimbang itu dilakukan makanan dengan konsep isi piringku, di mana kalau kita menggunakan konsep isi piringku, kita terapkan sepertiga dari piring itu isinya adalah lauk pauk seperti ayam, telur atau ikan, 2/3-nya lagi makanan pokok seperti nasi, ubi atau singkong, sama 2/3-nya lagi sayuran dan sepertiganya adalah buah. Jadi isi dari biasanya kalau dulu kan kita anggapnya 4 sehat 5 sempurna. Tapi dalam satu piring kita sudah mengkonsumsi ada karbohidrat, serat, lalu sama protein dan juga lemak. Protein dan lemak itu biasanya dari daging ataupun ikan ataupun tahu tempe gitu juga boleh. Yang diolah ya, biasanya kan ada digoreng ataupun mungkin dikukus atau ditumis juga bisa. Ya. Singgung-singgung tentang lemak nih, kira-kira nih kan kita di Indonesia sendiri ya, nggak usah jauh-jauh. Kita setiap harinya kan kita konsumsi makanan, minuman dan juga buah-buahan. Nah, sebetulnya dalam makanan kita itu sudah beberapa dari nasi, buah itu sudah ada kandungan gulanya sendiri. Iya, nah, betul. Tapi kadang kita tuh masih ada salah persepsi ketika kita nih membuat es teh contohnya nih, atau es kopior dengan 2 sendok biasanya cakupan ataupun yang kita gunakan tuh 2 sendok. Tapi sebetulnya dalam satu hari kita sudah mengkonsumsi banyak kandungan gula yang kita tanpa ketahui itu dari nasi. Kan sudah ada terus lalu dari buah. Termasuk dari si minuman-minuman ini yang ada gulanya. Nah, ada nggak sih kira-kira kayak cakupan maksimal dalam satu hari kita tuh harus ada berapa sendok gula atau berapa gram garam ataupun dan juga lemak? Itu berapa gram sih cakupannya? Dari Kemenkes sendiri itu menganjurkan untuk penambahan gula, garam sama lemak. Yang pertama terkait dengan gula ya. Gula itu maksimal 4 sendok makan per hari. Terus kalau garam 1 sendok teh ya perharinya, sama lemaknya itu biasanya dari minyak ataupun mungkin makanan yang berlemak gitu ya.
atau margarin itu paling maksimal 5 sendok makan per hari. Jadi minyak dan ini margarin ya contohnya ya. Iya, betul. Jadi kalau kita setiap hari kadang nggak sadar nih, biasanya kan kita memang menggunakan gula itu kan ketika membuat minuman apa ini berkalori ya. Iya, betul. Ya, itu tapi kita nggak sadar juga nih sudah mengkonsumsi apalagi yang katanya nih mengandung gula banyak itu yang nasi yang baru jadi masih hangat, itu, ya. Masih panas itu. Tapi ketika udah esok hari nasinya itu sudah berkurang nih kandungan gulanya, betul ya? Iya kayak gitu. Jadi kita nggak sadar nih ternyata tiap hari kita sudah mengkonsumsi 4 sendok gula dalam satu hari. Dan sudah ada ini ya riset ternyata tentang konsumsi gula setiap hari itu menjadikan di usia kita tua nanti itu risiko obesitas dan penyakit degeneratif lainnya, bisa misalkan jantung, diabetes, ataupun mungkin nanti juga tinggi kolesterolnya juga. Jadi kan kalau misalkan generasi emas ini anak-anak ataupun remaja yang masih sering mengkonsumsi makanan yang seperti itu tadi, jadi diharapkan untuk aware nanti bisa mengurangi konsumsi makanan yang terlalu banyak gula maupun garam ataupun lemak tadi ya. Jadi usahakan untuk lebih utamakan makan utama, karena makan utama itu kandungan gizinya itu dalam satu piring itu udah komplit ya. Jadi misalkan ada nasi dari karbohidratnya, terus lemaknya dari lauknya, sama sayurannya juga, vitamin dan mineral sama buah juga. Jadi memang diusahakan untuk makan utama lebih dulu, lalu untuk cemilannya boleh nanti bisa cemilan yang lebih bergizi juga. Contohnya bisa buah ataupun selingan yang dibikin sendiri seperti puding yang puding telur, atau itu boleh yang itu kan juga tinggi protein ya, jadi sangat cocok untuk anak-anak gitu. Protein sama mungkin sama susunya juga kan, ditambahin susu juga tinggi kalori juga. Jadi bagus sekali untuk pertumbuhan anak dan meminimalkan resiko terjadinya stunting pada anak. Jadi kita tahu juga nih takaran berapa gula yang kita konsumsi setiap hari ya kalau kita bikin sendiri. Betul sekali. Iya, bagus juga sih. Lalu ini sih aku ada pertanyaan juga mengenai apa saja sih sebenarnya inovasi yang dilakukan untuk mengolah pangan lokal agar lebih menarik dan praktis bagi masyarakat modern. Sebenarnya pangan lokal itu kan sering kita temui ya di lingkungan kita sehari-hari. Jadi kayak misalkan tadi ayam, ikan, atau telur. Nah, itu nanti bisa dibuatkan cemilan untuk anak. Misalkan nih kita buat pastel. Nah, buat pastel itu nggak hanya pastel isinya sayuran aja. Jadi mungkin ditambahin proteinnya ya. Jadi bisa telur ataupun mungkin bisa dikasih ayam, daging itu. Jadi nanti kan meningkatkan asupan proteinnya juga. Tidak hanya ada karbohidratnya sama lemak aja yang banyak, tapi juga ada proteinnya gitu. Terus nanti kalau misalkan minuman ya dia bisa dari tanaman obat keluarga juga bisa. Terus atau mungkin nanti pokoknya dikurangin aja minuman yang ini ya, beli atau minuman kemasan itu dikurangin aja. Utamakan untuk minum air putih juga. Kalau konsumsi ini nih, air putih mineral itu sebenarnya dalam satu hari kita harusnya mengkonsumsi berapa liter sih? Sebenarnya kebutuhan konsumsi air putih setiap orang itu berbeda-beda, tapi paling rata-rata kita bisa 2 liter per hari. Dianjurkannya 2 liter per hari ya, setidaknya. Tapi kondisi itu berbeda-beda ketika orangnya banyak aktivitasnya, terus mungkin ibu hamil, ibu menyusui juga berbeda, anak-anak maupun remaja juga berbeda kebutuhannya. Nanti ada sebenarnya Mbak panduannya, berapa anjurannya untuk mengkonsumsi berapa banyak air putihnya, itu ada sebenarnya panduannya. Gitu. Oke. Jadi tidak yang dipatok harus 2 liter per hari, tapi namun tergantung kebutuhan per masing-masing individu nih. Contoh ada ibu hamil itu berbeda sendiri, lalu apa tadi ibu menyusui anak-anak maupun remaja itu beda sendiri. Jadi bahkan ada setiap orang ada yang lebih dari 2 liter juga ada perharinya. Ya, baik. Lalu bagaimana sih Kak Erda kalau cara mengatasi masalahnya kurang pengetahuan mengenai manfaat gizi pangan lokal itu gimana sih cara mengatasinya? Oh iya.
Mungkin ini aja sih Mbak, biasanya kita sebagai ahli gizi ataupun mungkin dari tenaga kesehatan lainnya, itu misalnya kita menggalakkan program edukasi, terus mungkin kita juga bisa membagikan tips. Kan sekarang media sosial banyak ya Mbak ya, jadi kita bisa kasih tips ataupun cara pengolahan makanan dari bahan-bahan lokal, nanti kita olah seperti apa, terus kita sertakan kandungan gizinya seperti apa, berapa gram proteinnya dalam satu camilan, terus berapa gram lemak dan karbohidratnya gitu. Terus mungkin yang utama ini kan buat anak-anak remaja sama juga anak-anak balita atau anak-anak usia TK lah ya Mbak, TK, SD ataupun remaja gitu aja. Ya kadang kan kita masih kadang orang awam yang tidak tahu, kita tidak tahu nih dalam satu piring kita ya, namanya tadi isi piringku ya namanya, yang sudah lengkap dengan karbohidrat, serat maupun protein. Tapi ketika kita tidak pernah diedukasi ataupun mungkin dengan cara dengan cara tim ahli gizi nih mungkin memberikan informasi ke beberapa masyarakat mengenai isi piringku ini juga akan bermanfaat juga untuk teman-teman dan juga rekan-rekan sobat-sobat Alisat semuanya. Jadi dalam satu asupan ini, jadi kita tidak lebih ataupun dalam satu isi piring ini tidak lebih mengkonsumsi yang seharusnya patokan atau asupan yang harus dikonsumsi dalam satu hari ya. Betul. Gitu. Ya, oke. Mungkin ada pesan-pesan ataupun ini saran untuk teman-teman yang di luar sana, mungkin Kak Erda? Mungkin untuk anak remaja ataupun mungkin anak-anak ya Mbak ya, karena kita perkembangan teknologi sangat pesat sekali, jadi kita usahakan untuk anak meskipun dia masih anak-anak, misalkan usia SD ataupun mungkin remaja SMA, saya sarankan untuk aware membaca nutrition fact di makanan, seperti misalkan dalam kemasan dalam kemasan, betul sekali. Itu di situ kan ada kandungan gula sama garam yang ada di makanan. Jadi misalkan anak-anak sebenarnya bisa Mbak usia SD itu diajarkan untuk misalkan minum susu nih Mbak ya, minum susu nanti kita ajarkan untuk satu kali kemasan ini berapa banyak sih gula yang saya minum gitu kan. Jadi misalkan gitu kan dia tahu dan aware, nanti dia tuh bisa ngerem sendiri gitu loh Mbak. Jadi kita usahakan kemarin udah makan manis, jadi nanti ini banyak gulanya di susunya kan, jadi nanti bisa untuk ngerem gitulah ya. Jadi jadi aku kalau misalkan terlalu banyak makan gula nanti bisa mungkin gendut atau mungkin apa gitu ya Mbak. Mungkin anak-anak dari gitu aja dulu. Terus misalkan anak usia remaja terutama usia subur ya Mbak ya, usahakan untuk minum tambah darah biasanya untuk mencegah anemia ya. Terus ya sama usahakan untuk makan makanan yang bergizi tadi, utamakan yang bergizi. Kan sekarang tuh banyak makanan kayak mungkin sering jajannya itu kayak makanan seblak atau mungkin cilok dan sebagainya. Mungkin nanti bisa diusahakan lebih mengutamakan makan utama. Jadi kalau misalkan udah kenyang makan utamanya, misalkan udah makan nasi, sayur sama proteinnya, nanti usahakan untuk istilahnya bisa udah nggak nafsu untuk makan camilan. Jadi kan karena udah komplit makanannya, jadi misalnya harapannya itu sih Mbak untuk ngerem jajannya gitu. Jadi membatasi biar asupannya juga lebih kenyang lebih lama ya. Betul, gitu sih. Jadi tidak menambah juga kandungan dalam kalori dalam satu hari lah, betul, ya kayak gitu. Sangat seru sekali ya kali ini kita dengan Kak Erda membahas mengenai gizi dan juga mengenai pangan lokal yang harus kita gunakan untuk dalam sehari-hari. Dan tentunya juga masih ada pesan-pesan dari Kak Erda sendiri untuk teman-teman dan juga sobat-sobat Alisat sendiri yang harus membatasi bagaimana kita harus menggunakan si isi piringku ini. Nanti mungkin ditambahkan ya di kolom atau di depan di sini mengenai tentang isi piringku ini. Jadi tahu nih dalam satu piring ini harus ada apa nih, karbohidrat, lalu serat ataupun jadi protein. Jadi bagus untuk kita dan juga kita bisa membatasi bagaimana kita harus mengkonsumsi kalori yang harus kita batasi nih, ataupun kita harus kira-kira nih mau menambah berat badan nih, kita harus melebihi dari kalori yang dalam sehari, atau kita mau menstabilkan nih berat badan, ataupun ini kan juga ada cakupannya tentang berat badan juga ya. Betul. Jadi kalau di mau mempertahankan berat badan normal.
Iya, mempertahankan berat badan nih bisa menggunakan tadi mempelajari tentang nutrition fact ya namanya. Iya, betul sekali. Mengenai itu Di makanan kemasan ya Mbak terutama. apalagi makanan kemasan. Atau kalau sudah sesuai dengan isi piringku, kira-kira sudah sesuai dengan isi kalori dalam satu hari, ya sudah cukup. Jadi kalau gitu, menstabilkan untuk berat badan untuk tiap harinya. Iya, Ya. sekali. Oke, mungkin itu saja dari saya dan juga Kak Erda. Terima kasih banyak untuk waktunya. Iya, sama-sama Dan Kak. juga ilmunya yang sangat bermanfaat untuk teman-teman Al Irsyad semuanya. Semoga diskusi ini dapat membuka wawasan untuk kita untuk lebih mencintai dan mengapresiasi kekayaan pangan yang ada di sekitar kita. Dari saya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.